Kalau kamu mau cari kitab suci yang 100% benar, nggak ada salahnya, ya kitab suci teman-teman kita, umat muslim. Masa? Dia bilang, Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita, kegiatan kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, dan kiranya kita tetap gunakan channel ini untuk menjadi berkat bagi semua orang. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas menanggapi seorang mualaf yang ngakunya dia mualaf karena ada dua alasan. Yang pertama, terdapat kontradiksi dalam Alkitab. Dan yang kedua, ketika dia menanyakan hal itu kepada pendeta dan pendeta tidak bisa menjelaskannya atau tidak bisa menjawabnya. Itulah sebabnya dia mualaf. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Yesus itu kan buat orang Kristen ya, dulu aku masih Kristen, penting banget ya yang namanya tentang Yesus. Jadi ternyata cerita tentang penyaliban Yesus itu pun juga ada yang berbeda. Nah, jadi ini yang benar yang mana gitu loh, dari segi waktu ya. Jadi Yesus disalibkan, kalau di Markus itu jam 9 itu udah disalib. Nah, tapi kalau jam 9 udah disalib. Pagi ya? Tapi kalau di Yohanes, Yesus itu jangankan jam 9 ya, jam 12 aja belum disalib loh. Nah, jadi aku mikir lagi, ini yang benar yang mana? Tunjukin. Jadi aku tanya sama pendeta, ini yang benar yang mana Pak? Yang ini sama ini yang benar yang mana? Ini kenapa berbeda? Ya Pak pendetanya sih jawabnya dengan santun, nggak marah-marah gitu ya. Jadi Pak pendetanya jawabnya bilang gini, ya itu kan karena kitab suci kita itu ditulis dengan penulis yang berbeda, latar belakang yang berbeda, bahasa berbeda, budaya juga berbeda. Jadi itu ada perbedaan, itu wajar. Itu bukan hal yang penting, gak usah dipikirkan, katanya gitu. Terus aku dengar jawaban kayak begitu, jadinya aku langsung menjawab juga sih sama Pak Pendeta itu. Aku bilang, iya tapi kalau aku nggak bisa kayak gitu Pak, kalau buat aku harus punya kitab suci yang 100% benar. Aku nggak mau punya kitab suci yang kayak gini, nggak bisa nih kalau kitab suci kayak gini Pak. Terus dia tuh jujur loh Pak pendetanya. Jadi itu pendetanya jujur ya, nggak tahu nih Allah bener-bener, aku ngerasa Allah tuh sayang banget sama aku dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membimbing aku untuk mencari hidayah, untuk menjemput hidayah gitu loh Pak. Nah, jadi si Pak Pendeta ini jawabannya tuh di luar dugaan aku banget. Pak Pendeta ini bilang gini, ya memang kitab suci kita itu ya memang kayak gitu, keadaannya kayak gitu, nyatanya kayak gitu. Kalau kamu mau cari kitab suci yang 100% benar, nggak ada salahnya, ya kitab suci teman-teman kita, umat muslim. Masa? Dia bilang, Nah, itu dia videonya teman-teman ya. Dia mualaf itu karena ayat yang bertentangan. Dan menurut pengakuannya, dia pernah menanyakan ini kepada seorang pendeta. Saya yakin ini adalah kebohongan. Dan saya juga tahu bahwa ini adalah mualaf settingan. Nah, bayangkan teman-teman, gerejanya aja tidak jelas. Coba kalau dia beritahu gerejanya. Kalau misalnya teman-teman nonton video fullnya, tidak ada dia sebutkan gereja mana dia pernah bergereja dan siapa pendetanya yang pernah dia menanyakan hal itu. Tidak jelas, ngawur semua. Itulah sebabnya bahwa para mualaf ini datang untuk menjelek-jelekan Kristen, untuk bersaksi dusta, biar seolah-olah ketika orang mendengarkan mereka seperti ini, seolah-olah Kristen itu jelek sekali. Kitab sucinya itu tidak lengkap. Kitab sucinya itu banyak kontradiksi. Nah, itulah yang mereka sampaikan kepada para pendengar mereka. Supaya timbul pemikiran kepada penonton, pendengar, oh ternyata Kristen itu kitabnya itu tidak sempurna. Dan dia berkata tadi bahwa pendeta sudah memberitahukan kepada dia
dia berkata bahwa memang begitulah keadaan kitab suci kita. Kalau ada perbedaan itu, ya itu sudah wajar, kata pendeta itu katanya. Tapi saya yakin bahwa tidak begitu jawaban pendeta kalau ada jemaatnya yang menanyakan hal yang seperti itu. Apalagi ketika pendetanya dia berkata bahwa kalau kamu mau mencari kitab yang sempurna, yaitu kitab Islam, itulah yang paling sempurna, kata pendeta itu. Apakah mungkin pendeta bilang begitu? Itu mikir. Nah, itulah sebabnya nama pendetanya itu tidak disebutkan. Kenapa? Karena soalnya kalau dia sebutkan pasti akan ditelusuri. Apakah benar ini jemaatnya atau bukan? Kita tahu bahwa ini hanya karangan semata. Nah, teman-teman, saya mau menjelaskan ini secara sederhana ya. Kenapa di dalam Markus ditulis jam 9 ketika Yesus disalib? Sedangkan di dalam pernyataan Yohanes dalam tulisannya, dia katakan bahwa jam 12. Kenapa banyak orang tidak mengerti ayat-ayat yang seolah-olah ini kontradiksi, padahal sama sekali tidak ada kontradiksi dalam ayat Markus dan Yohanes ini. Teman-teman, sebenarnya ini salah satu ayat yang sering mereka sodorkan adalah tentang jam berapa Yesus disalibkan. Mereka melihat kontradiksi antara Markus 15 ayat 25 versus Yohanes 19 ayat 14. Jadi demi memenuhi perintah Alkitab, yaitu kita harus siap sedia memberi pertanggungan jawab kepada mereka, maka saya juga akan memberikan penjelasan tentang dua kitab Injil yang dianggap kontradiksi tersebut. Bunyi lengkap dari kedua ayat tersebut adalah dalam Markus 15 ayat 25, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Sedangkan di dalam Yohanes 19 ayat 14, hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Kronologi permasalahannya adalah bahwa di dalam Injil Markus dicatat Yesus sudah disalib kira-kira pukul 9. Padahal di dalam Injil Yohanes dicatat Yesus masih berada di hadapan Pilatus hingga pukul 12. Jadi, mana yang benar di antara kedua ayat ini? Dulu sebelum saya mengerti, saya beranggapan ini mungkin salah salin atau bahkan salah terjemah oleh pihak LAI. Tetapi setelah saya coba cek di dalam bahasa aslinya dan membandingkan juga dengan Alkitab terjemahan versi yang lain, ternyata tidaklah demikian. Kedua perikop ini tidak ada masalah dalam hal penyalinan. Dalam Alkitab bahasa Indonesia memang kata jam 9 dan jam 12 adalah hasil penafsiran para penerjemah di LAI. Tetapi di dalam bahasa aslinya sebenarnya adalah the third hour, jam ketiga. Sedangkan dalam Yohanes the sixth hour, jam ke-6. Sebenarnya kedua teks ini tidak ada masalah asalkan kita mengerti latar belakang kedua Injil tersebut. Injil Matius sebenarnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi, sehingga kitab ini memakai sistem pergantian waktu menurut pola orang Yahudi. Orang Yahudi menghitung pola waktunya mulai jam 6 untuk siang hari dan 18 untuk malam hari. Oleh karena itu ketika di dalam Injil dituliskan bahwa Yesus disalib pada jam ketiga, maka pola perhitungannya dimulai dari pukul 6. Sehingga disimpulkanlah bahwa Yesus disalib kira-kira pukul 9 pagi. Inilah Yohanes sebenarnya lebih ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi, sehingga pola perhitungan waktunya juga memakai aturan non-Yahudi atau Romawi. Pola perhitungan jam menurut orang Romawi adalah dimulai pukul 24. Sehingga ketika di dalam Injil Yohanes dituliskan Yesus di hadapan Pilatus pada jam ke-6, maka penulis atau Rasul Yohanes memaksudkannya adalah
jam ke-6 yang dimulai dari jam 24. Sehingga seharusnya Yesus berada di hadapan Pilatus adalah pada jam 6. Kemudian disalibkan kira-kira pukul 9. Rentang waktu yang cukup panjang ini kira-kira 3 jam. Memungkinkan berbagai hal terjadi dalam peristiwa sebelum Yesus disalibkan. Dalam rentang waktu 3 jam, Yesus disesah memikul salib dan lain-lain. Kesimpulannya bahwa Yesus disalib kira-kira jam 9. Dengan adanya orang-orang skeptis tersebut, kita juga semakin melek secara rohani dan kembali terbukti bahwa Alkitab tidak ada salah. Yesus telah menyediakan anugerah keselamatan kepada kita di kayu salib. Jika Anda sungguh-sungguh percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka Anda akan diselamatkan. Ini jauh lebih penting jika dibandingkan dengan semua usaha pengharmonisan ayat Alkitab. Karena hanya keselamatan di dalam Kristuslah Yesus sungguh-sungguh menyelamatkan. Iya, jadi bahwa dalam ayat tersebut tidak ada kontradiksi, sudah jelas. Kita tahu bahwa Yohanes suratnya itu ditujukan kepada orang non-Yahudi. Tentu saja penulis Injil Yohanes dia menggunakan pola waktu non-Yahudi atau Romawi. Sedangkan dalam Injil Markus, penulisnya adalah Markus dan dia tunjukkan suratnya itu kepada orang-orang Yahudi. Dan tentu saja bahwa Markus atau penulis itu memakai pola perhitungan waktu Yahudi. Jadi itu dia teman-teman, sudah jelas tidak ada yang bertentangan, yang kontradiksi. Dan apalagi kalau pendetanya menjawab itu sudah wajar. Alkitab kita itu banyak kesalahan. Dan terlebih dia berkata bahwa kitab yang paling sempurna itu adalah kitabnya Islam atau Al-Quran. Itu menurut saya tidak ada pendeta yang mau mengatakan itu. Kalau ada pendeta yang mau mengatakan bahwa kitab orang lain atau kitab agama lain yang paling sempurna, maka perlu dicek kependetaannya. Jangan-jangan dia tidak pernah sekolah pendeta. Jadi menurut saya kesaksiannya itu hanya kesaksian dusta saja, settingan. Dia seolah-olah menjadi seorang mualaf yang pindah dari Kristen dan kemudian dia memberikan kesaksian. Biar penontonnya bisa mengatakan, wow ternyata orang Kristen begini, kitabnya begini. Ya, tujuannya akan begitu, untuk menjatuhkan iman kekristenan. Jadi percayalah bahwa sesekali tidak akan pernah jatuh iman Kristen itu. Karena banyak yang lebih memahami mengenai ajaran Alkitab yang sebenarnya. Terima kasih teman-teman, itu yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.